Halo Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Oke, di kesempatan kali ini saya mau bahas kembali ya. Untuk aplikasi pinjaman uang online, yaitu ada pinjol namanya Beruang ya. Nah, ini namanya cukup aneh ya. Ini dari teman-teman udah cukup banyak yang nanyain untuk pinjol ini. Ini namanya pinjol beruang. Oke, maka dari itu mau aku bahas secara lengkap ya. Ini dari limitnya sampai dengan status legalitasnya seperti itu. Oke, jadi untuk aplikasi beruang ini memang nggak ada di Play Store ya. Jadi si pinjol ini biasanya nyepam ya, nyepam melalui pesan seperti itu. Di sini aku juga mau kasih contoh untuk pesannya ya. Jadi ini dari aplikasi Beruang. Oke, di sini untuk keterangannya, ini melalui pesan WhatsApp ya. Di sini keterangannya, isi pesannya itu selamat pagi nasabah yang terhormat, kami dari aplikasi Beruang menginformasikan bahwa pinjaman dana Anda sudah jatuh tempo hari dan harus segera diselesaikan hari ini. Mohon Bapak atau Ibu melakukan pembayaran pada hari ini maksimal di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat untuk menghindari denda. Seperti itu. Pastikan saat melakukan pembayaran tagihan atas nama Bapak atau Ibu sendiri dan kirim bukti pembayaran segera setelah melakukan pembayaran. Apabila ada kendala atau pertanyaan silakan hubungi customer service. Siang ini bisa segera diselesaikan. Tanggung jawabnya saya tunggu bukti transfernya. Ini di bawah ada linknya ya. Jadi ini melalui link seperti itu. Mungkin ini penagihan ataupun penawaran pinjamannya sama ya melalui link. Jadi ini di bawahnya ada linknya ya. Ini linknya kalau ditekan, ini ntar muncul seperti ini ya. Jadi linknya ditekan, ntar Anda diarahkan ke webnya seperti itu. Ini namanya pinjol beruang. Di sini keterangannya jumlah maksimum untuk pinjaman yaitu 3 juta rupiah ya. Di sini ada keterangannya ya, download. Jadi ntar kalau ditekan download ya, ntar muncul seperti ini ya. File mungkin ini berbahaya. Ya, filenya berbahaya soalnya ini salah satu fintech atau pinjol ilegal ya. Ilegal yang artinya belum berizin ataupun belum terdaftar di OJK ya, seperti itu. Jadi ini ntar kalau ditekan download ya, ntar secara otomatis akan mendownload. Ntar juga ada keterangannya ya, Anda ingin menginstal aplikasi ini ya. Ini namanya Beruang ya, seperti itu. Setelah aplikasinya di-download, setelah ada install, ntar muncul tampilan seperti ini ya. Ini bahasanya bahasa Inggris ya. Dan di sini Beruang meminta beberapa akses ya, yaitu ada akses kontak, lalu ada akses log panggilan telepon, lalu juga minta akses lokasi perangkat ini. Lalu juga meminta akses foto, media, dan file di perangkat. Lalu juga meminta akses melihat SMS ya. Oke, di sini untuk tampilannya seperti ini ya, beruang. Di sini jumlah pinjaman yaitu 1 juta sampai dengan 5 juta. Di sini lalu ada keterangan tenornya ya, 91 hari sampai dengan 120 hari. Apakah benar ya pinjol ilegal ngasih tenor 91 hari sampai 120 hari? Dan nyatanya enggak ya. Jadi begitu Anda mengisi data-data lalu mengajukan pinjaman, ini dikasih tenor sekitar 7 hari.
paling banter ya sekitar sampai dengan 28 hari ya. Di sini aku mau kasih contoh ya untuk rincian pinjamannya. Di sini untuk pinjaman yaitu 400.000 ya. Tenornya itu di sini keterangannya 28 hari. Ini ada biaya administrasi yaitu 140.000 ya. Jadi minjem 400 dipotong 140.000. Jadi cuma nerima uang berapa ya, seperti itu. Di sini pinjaman 800 ditolak, lalu pinjaman 400.000-nya itu di ACC. Jadi buat teman-teman ya, kalau Anda dapat pesan penawaran pinjaman dari pinjol yang namanya beruang, untuk saran dari saya sih lebih baik nggak usah direspon ya. Soalnya kenapa? Yang pertama, ini pinjol ilegal ya, yang artinya belum terdaftar ataupun belum berizin dari OJK, seperti itu. Jadi menurut saya lebih baik nggak usah ngajuin di pinjol ini. Lalu yang kedua, ini pinjol bunganya cukup besar ya. Tadi aja contoh minjem 400.000 dipotong 140 ya. Jadi menurut saya percuma ya kalau minjem 400.000 dipotong 140 ya, seperti itu. Apalagi ini dipotong di depan ya. Jadi bukan Anda minjem 400 nerima 400, itu enggak. Lalu tenornya pun pendek ya. Ini sekitar 7 harian, seperti itu. Lalu pinjol ini meminta beberapa akses. Seperti yang aku tadi contohin. Ada akses kontak, akses lokasi, lalu log panggilan dan sebagainya. Jadi menurut saya aplikasi ini cukup berbahaya ya. Soalnya meminta beberapa akses. Soalnya untuk aturannya untuk fintech atau pinjol itu hanya boleh mengakses lokasi, mikrofon kan, seperti itu ya. Jadi nggak ada ngakses kontak, ngakses file yang ada di dalam perangkat handphone, itu sebetulnya nggak boleh ya, seperti itu. Yang jelas buat teman-teman, buat Anda yang dapat mungkin pesan penawaran pinjaman ya, jadi Anda jangan mudah tergiur dengan pinjol yang menawarkan pinjaman dengan syarat mudah. Nah, memang untuk ngajuin pinjaman di pinjol ini syaratnya cukup mudah ya. Anda cukup punya identitas, KTP, lalu punya rekening bank, Anda sudah bisa mengajukan pinjaman, seperti itu. Tapi Anda perlu pertimbangkan kembali, ini pinjolnya legal apa ilegal kan, seperti itu. Jadi kalau pinjolnya ilegal, menurut saya itu jangan ya, soalnya terlalu beresiko. Ya resikonya seperti itu ya, ilegal, pasti bunganya besar, tenornya pendek. Apalagi kalau sampai Anda ntar gagal bayar ya atau galbay, pastinya Anda akan dapat teror. Misalnya ujung-ujungnya Anda pastinya akan dimaki-maki ya, seperti itu kalau telat bayar. Pinjol ilegal biasanya belum jatuh tempo aja Anda udah ditagih suruh bayar ya, seperti itu. Pastinya nggak jauh beda ya dengan fintech yang lain, pastinya seperti itu. Oke, yang jelas buat teman-teman, buat Anda yang dapat mungkin penawaran pinjaman dari yang namanya pinjol beruang, aku saranin jangan ya. Lebih baik nggak usah direspon. Soalnya ini pinjol ilegal ya, yang artinya belum berizin ataupun belum terdaftar dari OJK. Oke, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang belum jelas atau belum paham, bisa Anda tanyakan langsung ya, melalui DM ke Instagram saya, ataupun Anda bisa gabung ke grup. Saya buat grup di Telegram. Jika Anda berminat, Anda bisa bergabung. Di grup Anda bisa saling bertukar informasi ya dengan teman-teman, khususnya yang punya problem di pinjol. Jadi Anda bisa bertukar pengalaman ya, khususnya yang punya problem di pinjol melalui grup di Telegram. Kalau Anda berminat, silakan bergabung. Ntar linknya saya taruh di deskripsi video ya, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.